serta anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang kami banggakan dan menjadi kebanggaan orang tua. Pertama dan utama, mari bersama-sama tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada pagi yang ceria ini, pagi yang cerah, pagi yang penuh kebahagiaan bagi kita semua, Allah masih berkenan memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu, orang tua siswa, serta anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Kalasan bisa bertemu dalam acara sosialisasi persiapan tatap muka secara terbatas pada pagi hari ini. Namun sebelum acara dimulai, perkenankan saya menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Ada yang pertama, pembukaan. Yang kedua, langsung sosialisasi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ibu Hajah Zuni Pramudianti, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Wakil Kepala Urusan Kurikulum dan Humas di SMP Muhammadiyah 2 Kalasan. Dan acara yang ketiga, penutup. Bapak, Ibu-ibu, dan anak-anakku, demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada pertemuan Zoom pagi hari ini. Sampai pada acara yang pertama, namun sebelum dibuka, perkenalkan saya mengenalkan diri ya. Selama ini mungkin anak-anakku, Bapak Ibu juga sebagian kecil mungkin sudah tahu, sebagian besar belum tahu. Saya Suranto, kebetulan di sini saya mengajar bidang studi atau mata pelajaran bahasa Jawa. Ya, belajar bahasa Jawa sama anak-anakku nanti. Mari agar pertemuan pada pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa manfaat bagi kita, termasuk ibadah untuk kita semua. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan membaca basmalah, mudah-mudahan anak-anakku, Bapak Ibu Wali, cepat paham ya, bisa paham. Karena masuk nanti mungkin beda dengan kegiatan pembelajaran biasanya. Ini karena sosialisasi pertemuan tatap muka, ya, persiapan tatap muka secara terbatas. Mungkin tidak semua anak-anakku tiap hari ke sekolah. Mungkin maka silakan Bapak Ibu bisa disiapkan mungkin alat tulis, disimak yang sungguh-sungguh penjelasannya. Jangan sampai nanti pas anak-anakku libur malah masuk. Pas masuk malah tidak berangkat karena tidak jelas. Maka oleh karena itu tolong disimak yang sungguh-sungguh, penuh perhatian. Nanti apabila Ibu Hajah Yuni Pramudianti selesai menyampaikan sosialisasi atau materinya, kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu atau anak-anakku kurang jelas, nanti langsung bisa ditanyakan. Ya, langsung bisa ditanyakan nanti pada acara sesi tanya jawab yang langsung nanti akan dipandu atau langsung saja kepada Ibu Hajah Yuni Pramudianti. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan anak-anakku. Untuk waktu selanjutnya, sekali lagi Bapak Ibu silakan ini disimak yang sungguh-sungguh, bila perlu menyiapkan alat tulis. Kapan anakku harus masuk, bagaimana mengantar, jam berapa harus pulang, dan sebagainya. Kepada beliau Ibu Hajah Yuni Pramudianti, waktu secukupnya saya persilahkan. Semoga.
Wis, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu wali siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalasan yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat untuk membicarakan bagaimana tatap muka yang akan kita lakukan nanti. Sekolah sudah membuat banyak sekali persiapan. Jadi hari ini adalah sosialisasi pembelajaran tatap muka, namun masih terbatas. Jadi belum bisa seluruhnya mengikuti tatap muka untuk 2 bulan pertama ini. Salawat dan salam juga tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas petunjuknya kita bisa memilih jalan yang benar dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, dasar diadakannya tatap muka secara terbatas ini adalah yang pertama adalah SKB nomor 3 KB 21 dan SKB nomor 4 garis miring KB garis miring 2021. Yang kedua adalah SK Bupati tentang tatap muka terbatas. Yang ketiga adalah surat edaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman tentang tatap muka terbatas. Yang keempat adalah surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga diundang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mengikuti Zoom persiapan tatap muka ini. Jadi itu adalah dasar-dasar mengapa tatap muka akan segera dilaksanakan. Bukankah Bapak Ibu sudah ingin sekali putra-putrinya mengikuti tatap muka di sekolah karena barangkali sudah sangat jenuh, sudah sangat jenuh, anak-anak juga sudah sangat jenuh di rumah. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan tampaknya juga memang sudah semakin menurun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tatap muka sepenuhnya. Kemudian berikutnya, mengapa tatap muka terbatas? Jadi tatap muka ini dilakukan secara terbatas karena virus COVID-19 itu belum tuntas, masih ada. Kemudian ini semua tatap muka terbatas ini dilaksanakan adalah untuk menjaga keselamatan bersama, baik putra-putri Bapak Ibu maupun warga sekolah yang lainnya. Jadi keselamatan, kesehatan itu lebih penting, ya. Maka dilaksanakan tatap muka terbatas, tidak seluruhnya. Kemudian untuk meminimalisir learning loss. Kemudian yang keempat, protokol kesehatan. Ini penting sekali. Ya, tatap muka terbatas ini nanti juga harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikutnya, syarat diselenggarakannya tatap muka terbatas ini harus ada izin. Kemarin sekolah sudah meminta izin kepada Bapak Ibu wali siswanya, sudah meminta izin kepada Bapak Ibu wali siswa, sudah meminta izin ke dinas, ke kecamatan dan sebagainya.
Kemudian semua vaksin itu sudah minimal 80%. Sedangkan kita vaksin untuk tenaga pendidik dan kependidikan itu sudah 100%. Sedangkan untuk siswa itu sudah 94%. Syarat minimalnya adalah 80%. Jadi kita sudah boleh. Kemudian di sekolah harus ada Satgas Covid. Kami juga sudah membentuk Satgas Covid tingkat sekolah yang nanti tugasnya ya cukup banyak juga ya untuk mengatasi segala sesuatunya di sekolah. Kemudian ada kesepakatan dengan pihak komite dan Faskes kesehatan, fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan. Jadi ini kami sudah menjalin hubungan semuanya dan sudah ada kesepakatan. Kemudian ketentuan tatap muka terbatas ini adalah untuk motivasi psikososial. Kemudian di dalam satu hari itu tidak boleh terlalu banyak mapelnya. Jadi dibatasi sekitar 3 sampai 5 mata pelajaran per harinya. Waktunya pun juga tidak banyak, hanya dari pukul 7 sampai pukul 10. Paling nanti kalau kita sekitar setengah 11 lah anak bisa pulang semuanya karena juga tidak bisa kalau 10 persis semuanya keluar terus nanti terjadi kerumunan itu juga dihindari, maka nanti keluarnya pun akan diatur sehingga barangkali nanti ada yang pulang sampai setengah 11 barangkali. Kemudian hanya boleh 50% dari siswa yang ada. Jadi nanti siswa kelas 7 sampai 9 itu semuanya masuk, hanya separuh-separuh. Ya, hanya 50%-nya. Tidak seluruhnya. Dan nanti bisa dibagi, nanti hari pertama misalnya Senin, itu separuh pertama pertemuannya hari Senin, kemudian separuh yang berikutnya hari Selasa. Kemudian Rabunya nanti untuk evaluasi, Kamisnya nanti yang presensi 1 sampai 16 itu di hari Kamis, kemudian yang 17 sampai selesai di hari Jumat. Jadi dalam 1 minggu itu hanya 2 kali pertemuan di sekolah. Setiap anak hanya ketemu 2 kali di sekolah. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya 50%. Mapelnya tidak banyak, hanya sekitar 3 sampai 5. Kemudian siswa masuk berdasarkan presensinya. Presensi 1 sampai 16 masuk di hari Senin dan Kamis. Kemudian presensi 17 sampai terakhir itu masuk di hari Selasa dan Jumat. Lalu bagaimana yang tidak ke sekolah, tidak ikut PTM, yang di rumah tetap mengikuti pembelajaran, tetapi pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti biasanya. Ya, jadi tidak ada anak yang tidak sekolah. Hari itu apabila tidak ada jadwal ke sekolah, itu mengikuti PJJ, tetap mengikuti PJJ di rumah. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian teknis pelaksanaannya. Kami sudah menyusun teknis pelaksanaannya, kemudian kami buat SOP-nya. Standar operasional prosedurnya kami buat sebelum berangkat ke sekolah bagaimana, ketika di sekolah bagaimana, setelah dari sekolah apa yang dilakukan, nanti akan kami uraikan lebih lanjut. Nah, ini adalah SOP, standar operasional prosedur, sebelum berangkat ke sekolah. Yang pertama, siswa dalam kondisi sehat. Jika mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas, sebaiknya di rumah saja, tidak usah berangkat ke sekolah. Jadi kalau anak ada gejala-gejala seperti itu,
diseyogiakan tidak usah berangkat ke sekolah, disembuhkan dulu, baru nanti kalau sudah sembuh berangkat ke sekolah. Yang kedua, sebelum berangkat sekolah diseyogiakan sarapan pagi terlebih dahulu, sehingga kondisi badan akan fit, akan segar. Jangan sampai anak tidak sarapan, ya, karena ini nanti dari pukul 7 sampai pukul 10 atau setengah 11 itu anak tidak ada waktu istirahat. Jadi diseyogiakan anak-anak sarapan di rumah. Boleh membawa minum saja bukan makanan, ya. Karena waktu pembelajarannya pendek, minum saja. Minum pun nanti tidak boleh saling tukar minuman sama teman, ya. Jadi diminum sendiri saja. Kemudian siswa wajib memakai masker. Jadi semua termasuk Bapak Ibu nanti bila mengantar itu juga wajib memakai masker. Diseyogiakan maskernya double untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, lebih amannya maskernya double, ya. Yang berikutnya, berangkat ke sekolah disarankan untuk diantar jemput. Jadi monggo demi keselamatan bersama putra-putrinya diantar jemput saja ke sekolah, ya, sehingga aman. Kita bisa memantau anak itu dari sekolah, berangkat ke sekolah ya langsung sampai sekolah, pulang sekolah juga langsung pulang ke rumah, ya. Jadi tidak mampir kemana-mana dan tidak, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Kalau berangkat sendiri bawa motor itu resikonya terlalu besar, ya. Jadi diseyogiakan Bapak Ibu mengantar putra-putri. Kemudian siswa datang ke sekolah maksimal, ya, paling lambat itu 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau masuk pukul 7, jadi 10 menit sebelumnya 6.45 atau maksimal 6.50 itu putra-putri Bapak Ibu harus sudah sampai di sekolah. Karena kalau nanti semuanya itu datangnya bersamaan, masuknya jadi lama. Karena nanti anak-anak harus di termogan dulu, antri, dicatat, itu nanti lama sekali. Jadi jangan sampai berangkatnya kesiangan, terus banyak yang kesiangan, terus akhirnya berkerumun, ya. Jadi diupayakan datang ke sekolah 10 menit sebelumnya maksimal. Kemudian berikutnya, sampai di sekolah, siswa diturunkan di tempat yang sudah disediakan. Jadi di muaka, di lapangan itu nanti siswa diturunkan, nanti akan dibagi siswa kelas 7 lewat pintu mana, kelas 8 lewat pintu mana, itu sudah diatur segala sesuatunya. Kemudian berikutnya, siswa masuk dan keluar ruangan sekolah melalui alur yang sudah disediakan. Jadi sekolah sudah membuat alur perjalanan siswa datang dan kepulangannya. Nanti mengikuti alur itu dan nanti ada Bapak Ibu yang bertugas mengarahkannya. Kemudian setelah menurunkan siswa, pengantar diwajibkan untuk segera meninggalkan sekolah. Jadi tidak boleh berlama-lama, segera kondur, ya. Nanti kalau sudah anak turun, anak sudah masuk sekolah langsung kondur mawon. Kemudian berikutnya pengantar atau penjemput tidak diperbolehkan menunggu di lingkungan sekolah, ya. Tidak usah ditunggu, nanti waktunya pulang anak akan keluar dan insya Allah tidak akan blending terlalu banyak waktunya. Maksimal setengah 11 anak-anak sudah keluar semua. Kemudian siswa dijemput tepat waktu. Jadi nanti kami juga membuat jadwal siapa siswa yang keluar duluan, yang keluar belakangan, itu nanti akan diatur. Kemudian setelah selesai pembelajaran, siswa langsung dijemput dan meninggalkan sekolah. Langsung kondur. Itu adalah SOP sebelum berangkat ke sekolah, sebelum mulai pembelajaran seperti itu. Yang berikutnya adalah SOP ketika di dalam kelas. Ya, standar operasional
ketika berada di dalam kelas. Setiap warga sekolah atau tamu sekolah memasuki area sekolah wajib memakai masker. Apabila tidak memakai masker, tidak diperkenankan memasuki area sekolah. Jadi wajib, masker itu wajib. Masuk lingkungan sekolah wajib bermasker. Dimanapun kok sekarang juga begitu ya. Kemudian setelah warga sekolah atau tamu sekolah, setiap warga sekolah atau tamu sekolah sebelum memasuki area sekolah wajib ukur suhu. Nanti sekolah menyiapkan, kalau biasanya termogan kecil itu ya, tapi kami sudah pesan sensor itu jadi lebih cepat ya nanti dengan sensor itu. Dengan diukur suhunya dulu. Kemudian bagi warga sekolah yang suhu badannya di atas 37,3 derajat Celcius agar masuk ke ruangan yang telah disediakan. Jadi nanti kalau suhunya melebihi itu ditunggu sebentar, barangkali nanti bisa turun, kalau tidak turun ya nanti ulang lagi ya. Jadi kalau memang suhunya di atas itu nanti ditunggu dulu 15 menit di ruang yang telah disediakan. Nanti beberapa saat diukur lagi, barangkali karena kecapean di jalan, kemudian suhunya agak meninggi ya. Nanti 15 menit diukur lagi, kalau memang turun boleh masuk ke ruangan. Kemudian setiap warga sekolah wajib hadir tepat waktu. Jadi ini semuanya ya. Bapak Ibu guru juga begitu. Kalau Bapak Ibu guru karena anak saja hadir di sekolah pukul 6.45, nanti Bapak Ibu guru harus lebih awal. Ya, pukul 6.30 semua Bapak Ibu guru sudah di sekolah. Kemudian setiap warga sekolah masuk dan keluar melalui alur yang telah disediakan. Jadi melalui alur yang sudah diatur. Nah, berikutnya, setiap warga sekolah atau tamu sebelum memasuki ruangan sekolah wajib mencuci tangan pakai sabun cair atau hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan di sekolah. Jadi seperti kalau Bapak Ibu ke sekolah itu sudah tersedia tempat cuci tangan. Kalau biasanya itu hanya lewat pintu gerbang tengah, besok anak-anak lewat pintu gerbang selatan, pintu gerbang utara, semuanya sudah ada tempat cuci tangannya. Jadi harus cuci tangan dulu. Sesering mungkin cuci tangan. Kemudian warga sekolah dalam keadaan sehat, jika mengalami gejala demam, sakit dan sebagainya, untuk mengikuti pembelajaran di rumah. Tadi sudah saya sampaikan, kalau memang ada gejala-gejala seperti yang saya sebut di atas, itu diseyogiakan Bapak Ibu anak-anak di rumah dulu. Dan siswa mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak. Jarak tempat duduk minimal 1,5 meter itu sudah kami atur. Jadi anak duduk sendiri-sendiri dengan jarak 1,5 meter dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nanti pukul 6:30 Bapak Ibu wali kelas itu sudah berada di depan pintu kelas masing-masing. Kemudian siswa datang, itu nanti sudah ketemu wali kelas dan akan ditunjukkan duduknya di mana. Ya, jadi sudah diatur duduknya di mana, si A, si B duduk di mana, dan besok juga duduk di situ lagi, tidak boleh berpindah-pindah untuk mengantisipasi segala sesuatunya. Oke? Jadi anak nggak usah bingung, anak-anak nggak usah bingung. Nanti Bapak Ibu wali kelas kalian pukul 6:30 sudah berdiri di depan pintu kelas kalian masing-masing dan akan menunjukkan tempat dudukmu. Ya, jadi tidak usah bingung-bingung. Di sebelum masuk ruangan pun sudah ada Bapak Ibu yang bertugas untuk mengarahkan kalau anak-anak kelas 7A nanti lewat sana, ruangannya sana, nanti akan ada yang menunjukkan. Kelas 8A di sana, kelas 9A di sana sudah diatur segala sesuatu. Kemudian siswa tidak diperkenankan meminjam alat tulis, ya. Jadi putra-putrinya nanti tetap membawa alat tulis biasa, semuanya wajib membawa alat tulis sendiri-sendiri. Tidak boleh meminjam, nanti enggak virusnya berpindah ke orang lain kalau ada virusnya. Nah, terus berikutnya, siswa duduk di tempat yang telah dipersiapkan.
Tadi sudah saya sampaikan, jadi duduknya sudah diatur oleh wali kelas masing-masing dan tidak boleh berpindah-pindah. Jadi di kelas itu nanti pun anak-anak juga diupayakan untuk tidak berkomunikasi dengan teman-temannya ya. Jadi setelah duduk di situ ya udah mengikuti pembelajaran selama 3 jam itu, kalau udah selesai pulang-pulang, jadi tidak banyak komunikasi. Ya. Tidak banyak berkomunikasi, tidak banyak bersosialisasi, walaupun sudah mengenakan masker, tetap diminimalisir. Bukan berarti terus diem saja, nanti kalau memang ada yang perlu diomongkan ya, diomongkan nggak apa-apa. Cuma nggak boleh terlalu banyak. Ya. Kemudian guru wajib hadir di kelas tepat waktu, ya. Sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu guru ini, kalau Bapak Ibu guru wajib hadir seperti waktu yang sudah ditentukan itu. Guru membatasi pergerakan dalam ruang kelas. Ya, jadi nanti Bapak Ibu guru juga tidak banyak dekat-dekat dengan anak-anak. Artinya mendekati terlalu dekat, banyak bicara juga tidak ya, tetap guru juga di depan. Ini untuk mengatasi segala sesuatu. Guru juga harus mengenakan masker. Kemudian guru mengawasi siswa agar tidak berkerumun selama di sekolah. Tadi juga sudah saya sampaikan, ini harus dihindari ya, karena pandemi masih seperti ini, masih belum habis, tetap kita harus tidak berkerumun, tidak banyak berkomunikasi dengan teman. Guru dan siswa juga harus selalu menjaga jarak. Jaraknya kan minimal 1,5 meter, jadi nggak boleh berdekat-dekatan. Pintu dan jendela dibuka agar terjadi sirkulasi udara dengan baik. Jadi nanti sekolah akan mengupayakan itu semua. Ya, sirkulasinya agar bagus, agar tidak terjadi perkembangbiakan virus di situ. Berikutnya adalah SOP setelah pertemuan tatap muka selesai. Ya, selesai pembelajaran, siswa keluar kelas dan kembali mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat yang disediakan, kemudian dicek kembali suhunya dan dicatat. Ya, akan dicatat sehingga nanti bila ditemukan siswa kok berangkatnya suhunya rendah, kok ketika pulang suhunya tinggi, nanti bisa dilacak dengan siapa, dengan dia berkomunikasi dan sebagainya. Ya, jadi bisa dilacak nanti. Kemudian siswa menuju titik penjemputan pulang. Ya, langsung menuju di mana orang tua menjemput, ya. Atau kalau misalnya dengan kendaraan umum, dengan Gojek dan sebagainya, ya itu juga bisa, namun tetap di area penjemputan. Orang tua atau mahasiswa menjemput harus tepat waktu, ya, jangan terlalu beledeng banyak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti pembelajaran itu selesai pukul 10 menit. Jadi 7 itu masuk, kemudian tadarus 10 menit, baru mulai pembelajaran. Sampai pukul 10 menit, terus tadarus. Tadarus sebentar, berdoa, terus pulang. Nanti paling sampai setengah 11, paling lama. Kemudian setelah pembelajaran selesai, misalnya Senin selesai pembelajaran, sekolah akan disterilisasi, ya. Tempat-tempat duduk, pintu, halaman dan sebagainya akan segera disterilisasi ini untuk menjaga segala sesuatunya. Ya, jadi akan rutin seperti itu. Senin selesai juga begitu, Selasa selesai juga akan langsung disterilisasi dan seterusnya. Rabu evaluasi, ya. Rabu tidak ada kegiatan tatap muka. Ini adalah persiapan sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan tatap muka. Jadwal tatap muka sudah ada, nanti akan saya sampaikan. Kemudian jadwal piket guru, jadi guru nanti ada yang mencatat suhu siswa, menunjukkan kemana anak harus masuk, menunjukkan kemana dia harus duduk, itu sudah ada jadwal semuanya. Kemudian saat prasekolah itu sudah mempersiapkan ruang kelas sesuai prokes. Jadi dari kemarin itu kelas sudah dibersihkan semuanya,
LCD sudah dibetulkan karena lama sekali nggak dipakai. Kemudian meja sudah ditata. Ya, anak-anak tidak boleh mengambil meja sendiri, misalnya mau duduk di 2 kursi misalnya nggak boleh, karena mejanya yang sebagian ditumpuk di belakang. Ya, jadi meja sudah diatur, silakan duduk sesuai tempat duduk yang sudah ditunjukkan oleh kelas kalian. Kemudian vaksin. Semua tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Muhammadiyah 2 Kalasan sudah divaksin 2 kali. Ya, semuanya sudah selesai vaksin. Kemudian peserta didik juga sudah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah 94%. Yang belum itu karena berbagai alasan, mungkin karena punya komorbid atau alasan-alasan yang lain. Dan mudah-mudahan nanti juga segera ikut vaksin. Nah, ini adalah jadwalnya Bapak Ibu. Ini jadwal pembelajaran. Yang paling depan itu adalah jadwal pembelajaran hari Senin. Hari Senin itu untuk anak-anak yang bernomor presensi 1 sampai 16. Hari Selasa berikutnya itu ini ya. Hari Selasa itu adalah untuk presensi 17 sampai selesai. Kemudian hari Rabunya itu untuk evaluasi sekolah. Kemudian Kamis itu anak-anak yang nomor presensi 1 sampai 16 masuk lagi. Ya, kemudian hari Jumat anak-anak yang presensinya nomor 17 sampai selesai itu masuk lagi ya di hari Jumat. Itu adalah jadwalnya. Jadi jadwalnya di situ dimulai pukul 7 persis itu langsung bel masuk, nanti tadarus sebentar, terus pembelajaran sampai pukul 10 menit, tadarus pulang. Terus pulang. Ada jadwalnya. Kemudian ini jadwal piket guru ya, seperti yang saya aturkan tadi, bahwa nanti ada Bapak Ibu guru yang bertugas memandu anak-anak masuk ke ruang maupun pulang. Nah, ini adalah nanti tempat duduk anak-anak seperti itu sudah diatur, tinggal masuk saja. Ini adalah tempat cuci tangan. APD di sini juga banyak tulisan-tulisan yang harus diindahkan ya. Area wajib pakai masker, area cuci tangan, tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Bapak Ibu, berikutnya adalah data vaksin pendidik dan tenaga kependidikan. Bahwa vaksin itu, pelaksanaan vaksin sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei. Vaksin kalau untuk Bapak Ibu guru dilaksanakan di Puskesmas, sedangkan anak-anak kemarin dilaksanakan di SMP 1 Kalasan. Jadi semua Bapak Ibu guru semuanya sudah vaksin. Ini data vaksin peserta didik. Ya, jadi yang sudah divaksin itu ada 94,7%. Jadi hampir seluruhnya. Yang belum nanti mudah-mudahan segera bisa divaksin ya. Kemudian perencanaan kegiatan akademik. Pelaksanaan tatap muka dilaksanakan pada setiap jenjang 2 hari dalam 1 minggu, seperti yang saya aturkan bahwa nomor 1 sampai 16 hanya masuk pada hari Senin dan Kamis. Nomor 17 sampai selesai, yaitu 36 atau 35, mungkin 34, itu hanya masuk pada hari Selasa dan hari Jumat. Jangan sampai keliru ya nanti nganternya ya. Antaranya ke sekolah jangan sampai keliru. Jadi nomor presensi 1 sampai 16 itu hanya masuk di hari Senin dan Kamis. 17 sampai selesai hari Selasa dan Jumat. Ya, itu. Selepas itu nanti tetap PJJ ya. Tetap PJJ di rumah. Jadi kalau tidak berangkat ke sekolah ya PJJ di rumah. Nah, di situ pelaksanaan tatap mukanya dibagi dalam 2 sesi itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian evaluasi pelaksanaan tatap muka seminggu sekali sudah saya sampaikan ya. Sterilisasi dilakukan tiap hari juga sudah saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo Bapak Ibu.
Barangkali ada yang belum jelas atau ada usulan atau apa. Sudah jelas Bapak Ibu? Ya. Kok nggak ada suaranya? Sudah jelas, Bu. Dari tadi belum, Bu. Nggak jelas, nggak kedenger. Assalamualaikum. Budak. Bu, saya mau bertanya, Bu. Monggo yang bertanya, silahkan Bapak siapa, sebutkan namanya. Saya dari perwakilan Panti Al-Asih, Bu. Emosi, Bu. Gini. Oke, jelas. Oh, dia cat di situ ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Monggo Ibu. Saya dari atas nama Ibu Yuli dari anak nama Raffi Dimas, kelas 7B. Monggo. Mau tanya, besok kalau masuk sekolah itu pakai ya, Bu? Terus pundi, Ibu? Besok kalau masuk sekolah pakai seragamnya apa ya? Oh, nggih. Iya, oh iya. Masih wonten Ibu? Iya, oh iya. Masih wonten Ibu? Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Saya atas nama Jumaid, dari Aldi dan Aldo, kelas 7E. Untuk poin-poinnya tadi saya minta nanti ditulis atau di WA lagi ya, Bu. Apa nih, Pak? Soalnya tadi Anu, Pak, mohon maaf kurang jelas, Pak. Nggih, Ibu, halo. Oh, halo Bapak. Nggih, niki Nggih. kula nyuwun mangke poin-poinnya di-share lewat WA lagi, Bu. Oh, boleh, nggih. Jadi materi yang saya sampaikan disampaikan ke wali siswa gitu? Nggih. Oh, nggih. Nggih, atau lewat grup nggih saged. Nggih. Soalnya niku wau nggih napa suwantenipun mboten jelas ngoten, Bu. Oh, ngaten. Nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun ngoten mawon, Ibu. Nggih, Bapak. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Tasih wonten malih? Untuk seragam nggih Bapak Ibu, ini untuk yang kelas 7. Kelas 7 itu kebetulan seragamnya itu masih dipenjahit, jadi belum selesai. Karena itu silakan dipakai seragam SD dulu, nggak apa-apa. Kalau Senin pakai yang putih, kalau setiap putih ada kan, anak siswa SD juga punya putih kan, pakai putih dulu nggak apa-apa. Terus Kecilan ya, Bu? oh, kekecilan atau pakai batik Pak, kalau kagungan batik. Nanti diupayakan, sekolah akan mengupayakan secepatnya ya. Jadi sekolah tetap mengupayakan agar segera selesai penjahitannya. Jadi untuk sementara monggo dipakai seragam yang ada dulu atau mengenakan batik yang kagungan yang mana. Gitu ya, enggak seragam enggak apa-apa. Untuk kelas 7, kalau untuk kelas 8 9 insya Allah sudah ada semuanya. Monggo Bapak Ibu masih ada yang lain?
Sampun cekap Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya, Bu. J, monggo Bapak. Saya dari Wali Panti. Di sini Oh, kan anak-anak yang sekolah di Bayen itu boleh pakai sepeda apa gimana, Bu? Boleh apa? Boleh pakai sepeda. Oh, J, Bapak boleh. Kalau pakai sepeda boleh. Kalau sepeda motor disarankan untuk diantar ya, tapi kalau sepeda aja boleh. Ada tempat parkirnya juga. Nanti ada yang mengatur. Oke, Pak. J. Yang lainnya monggo. Assalamualaikum Bu. J, waalaikumsalam Ibu. Mau tanya kalau bawa HP boleh nggak Bu? Siswa bawa HP, J. Jadi aturan di sekolah di Muhaka itu siswa boleh membawa HP. Hanya nanti sebelum masuk ke ruangan HP dikumpulkan di kotak. Jadi sekolah itu sudah menyiapkan kotak-kotak HP. Nanti sebelum masuk ruangan dikumpulkan di kotak tersebut. Masing-masing kelas sudah ada kotaknya. Nanti kalau mau pulang diambil. Oh. Boleh. Oh Tambah? ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Sampun nggih. Oke. Monggo yang lainnya. Waalaikumsalam. Di room chat itu banyak pertanyaan, Bu. Mohon bisa dilihat di room chat. Makasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oh, untuk belajar anak tetap membawa buku catatan ya Bu, boleh bawa buku paket. Namun nanti intinya itu selama masa PTM terbatas itu sebetulnya oleh dinas itu disarankan untuk tidak tidak menyampaikan materi terlalu banyak, jadi hanya diskusi latihan soal gitu sebetulnya. Tapi ya dibawa saja buku paketnya nggak apa-apa. Nanti jadwal akan disampaikan oleh wali kelas ya, selain yang ini tadi akan disampaikan oleh wali kelas Bapak putra Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan lagi untuk yang belum vaksin karena penyintas COVID belum ada 3 bulan bagaimana? Nah ini untuk yang penyintas karena belum ada 3 bulan. Monggo berangkat, tetapi prokesnya yang ketat ya Bu, maskernya didobel, bawa hand sanitizer, jadi sebentar-bentar ya di hand sanitizer tangannya gitu ya, untuk menjaga diri sendiri, ya. Jadi prokesnya diperketat. Pakai seragam apa? Tadi sudah saya jawab, untuk yang kelas 9 tetap sesuai harinya. Ada seragamnya nanti akan disampaikan. Kemudian untuk kelas 7 itu silakan mengenakan seragam yang ada atau baju yang dipunyain, asalkan sopan ya. Masih ada lagi? Oh, mulainya mulai tatap muka itu insya Allah hari Senin esok Bu, tanggal 4 Oktober itu sudah mulai insya Allah. Namun begini, kelas 8 itu pada tanggal 4 dan 5 itu ada kegiatan ASPD, ANBK ya, ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu jadi karena kegiatan itu maka untuk kelas 8 pada tanggal 4 dan 5 itu PJJ ya. Jadi belajar dari rumah kecuali anak-anak yang mengikuti ANBK ada 50 anak itu datang ke sekolah. Ya, saya ulangi. Jadi pada tanggal 4 dan 5 itu nanti ada ANBK itu untuk kelas 8 ada 50 anak yang mengikuti. Ini sudah ditunjuk dari kementerian. Sudah dipilih dari sana 50 siswa.
itu nanti datang ke sekolah untuk mengikuti ANBK, sedangkan yang lainnya itu di rumah untuk mengikuti PJJ, nggih. Jadi mulainya hari Senin yang akan datang, tanggal 4 itu sudah mulai. Ngaten nggih? Oh, kalau misalnya kepepet orang tua tidak bisa mengantar, monggo. Kalau memang kepepet sekali tidak bisa mengantar, Gojek tidak ada, misalnya bawa motor, hanya sekolah tidak bertanggung jawab ya kalau terjadi apa-apa, itu atas namanya atas kemauan orang tua dan anak, monggo. Ya, diparkir di sekolah, tidak usah diparkir dititip-titipkan di lingkungan sekolah, tapi di sekolah ada parkirannya, nanti ada yang mengatur. Hanya nanti kalau terjadi sesuatu, sekolah tidak bertanggung jawab, ya. Begitu. Pakai sepatu apa? Sepatunya untuk kelas 89 sepatu warna hitam. Sementara untuk kelas 7 yang dipunyai sepatu apa boleh dipakai. Nah, untuk anak-anak yang belum divaksin, ini monggo diperketat saja, maskernya double, bawa hand sanitizer, anak harus rajin cuci tangan, dan mengendalikan diri, nggak banyak komunikasi dengan orang lain, tidak berkerumun. Insya Allah kalau seperti itu nggak apa-apa, kalau memang bisa mengendalikan diri, ya, membatasi diri. Masih ada lagi? Cekap Bapak Ibu? Udah enggak ada ya? Apabila sudah tidak ada pertanyaan, maka pertemuan pada pagi hari ini saya akhiri. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada beliau Ibu Hajah Yuni Pramudianti yang telah menyampaikan sosialisasi persiapan tatap muka yang insya Allah akan dimulai besok hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Saya ulangi, mudah-mudahan Bapak Ibu dan anak-anakku yang ikut di rumah di mana saja, apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Hajah Yuni Pramudianti tadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu wali kelas dan anak-anakku, mudah-mudahan semua sudah paham. Insya Allah materi yang disampaikan dan jadwal pelajaran nanti akan disampaikan melalui grup WA wali kelas dan anak-anakku. Dan yang kali lagi anak-anakku yang perlu diingat, untuk anak-anakku seminggu masuk berapa kali tadi? Seminggu masuknya 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis. Senin dan hari Kamis itu untuk anak-anakku yang nomor presensinya 1 sampai 16. Ingat-ingat jangan anak-anakku tanya Bapak-bapak ibu-ibu pada anaknya, kamu nomor presensi berapa? Nomor 1 sampai 16 itu masuk hari Senin dan hari Kamis. Sedang yang nomor presensi 17 sampai selesai, nomor 17 sampai selesai itu masuk setiap hari Selasa dan hari Jumat.
mulai jam 7.50, jam 6.50 harus sampai di sekolah. Ya, jam 6.50 harus sampai di sekolah dan pulang kurang lebih jam 10.15 dijemput ya. Tuh. Itu yang perlu dicatat, jangan sampai nanti salah masuk, salah keliru. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan mohon senantiasa kita mohon pada Allah besok masuk untuk persiapan masa transisi ini 50% masuk, mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa, lancar, sehat-sehat, tidak terjadi klaster COVID di sekolah, sehingga jangka dekat setelah itu bisa masuk semua 100% pembelajaran seperti biasa. Itu doa kita semua. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu sudah paham. Saya di dalam mengantarkan acara apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan mengantarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.